Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, sekarang kita belajar mengenai proses fotosintesis ya. Nah, proses fotosintesis ini kita belajarnya kali ini menggunakan virtual lab. Wah, bagaimana? Asik nggak nih? Nah, kemarin Ibu sudah bilang ya, untuk menyiapkan HP atau laptop ya. Kalian nggak punya laptop, nggak apa-apa, ada HP. Kalian kalau pakai HP, download namanya Rumah Belajar. Nah, di Play Store ya. Caranya pun sama kalau di HP ya. Cuma perbedaannya jika di laptop itu lebih lebar aja ya. Nah, sekarang kita buka virtual lab Kemendikbud. Nah, jadi virtual lab ini punya Kemendikbud atau yang disediakan oleh Kemendikbud ya. Nah, lalu kita pilih halaman pertama atau halaman yang atas nih, homepage atau lab Maya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, sekarang kita ke konten lab Maya. Sebenarnya di sini ada tulisan login ya, tapi nggak apa-apa. Jadi walaupun kita nggak login, kita masih bisa menggunakannya ya. Nah, kita ke konten lab Maya. Di sini konten laboratorium Mayanya itu banyak sekali materinya ya. Di sini banyak materi terkait fisika, kimia maupun biologi ya, atau IPA ya. Nah, kita ke proses fotosintesis. Nah, ini tampilan awalnya ya. Loading tunggu saja. Nah, di sini kita lihat ya, di gambar ini ada yang bergerak nih, mereka saling bergerak. Ini adalah proses fotosintesisnya ya. Jadi, ini adalah gambaran jika terjadinya proses fotosintesis. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, apa sih itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis itu suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, ini tumbuhannya ya. Nah, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau. Apa itu zat hijau atau nama lain dari zat hijau adalah klorofil. Nah, kita selain bisa virtual lab atau kita bisa mencoba-coba dari proses fotosintesis ini, kita juga bisa baca teorinya. Coba kita buka ke panduan buku teori ya. Kita ke teori, kita klik. Nah, di sini adalah teori-teori dari pembentukan proses fotosintesis atau proses fotosintesisnya ya. Nah, di sini ada kalian bisa baca. Nah, ini adalah reaksi kimianya. Nah, ini adalah peristiwa fotosintesisnya ya. Jika sudah selesai membaca, kita klik silang. Kalau kalian bingung, kalian baca terlebih dahulu nih ya panduannya atau bantuan. Nah, jadi pengaturan ini adalah faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis ya. Kita ke next. Nah, kalau di sini adalah penjelasan dari teori-teori ini. Nih, lihat ya. Nih, tak seperti matahari ya. Matahari. Nah, kalian bisa nih atur ya. Lalu amati bagian dalam daun. Nah, ini juga bisa kalian lihat bagian dalam daun. Nah, dan juga ini bisa diklik loh. Jadi kayak silemnya atau floemnya itu kita bisa lihat apa itu silem atau itu floem ya. Lalu kembali tampilan utama ini dari awal ya. Kita silang. Coba kita lihat nih. Faktor-faktor dari proses fotosintesis yaitu ada air, karbon dioksida, sinar matahari, dan suhu. Nah, bagaimana sih kita mengetahui faktor-faktor ini apakah pengaruh atau tidak ya? Nih, kita pencet air ya. Nah,
ketika kita mengklik air atau meng-off-kan atau mematikan air, itu proses fotosintesis tidak jalan ya. Nah, ini air ya. Air itu berasal dari tanah ini. Lalu kita pencet, ternyata tidak bergerak proses fotosintesisnya. Oke, coba kita nyalakan. Nah, dia bergerak lagi, berarti air itu berpengaruh. Lalu kita ke karbon dioksida atau CO2. Nah, ternyata karbon dioksida juga berpengaruh. Karena apa? Karena proses fotosintesisnya tidak berjalan. Oke, kita nyalakan lagi. Sinar matahari. Nah, sinar matahari ini juga tidak bisa terjadinya proses fotosintesis. Kita nyalakan lagi. Nah, sekarang kita ke suhu. Di sini ada pengaturan suhunya, ya. Nih kita bisa klik atas bawah nih seperti 20, 25. Nah, di sini juga bisa ya. Nah, misal kita ke 6. Nah, dia tidak jalan, berarti proses fotosintesisnya tidak berjalan. Nah, coba kita ke 10. Nah, 10 masih bisa berjalannya proses fotosintesis. Kita ke 9-nya coba. Nah, dia sudah tidak berjalan nih proses fotosintesisnya. Berarti apa? Berarti suhu yang 10 cm sampai 35 derajat Celcius. Nah, kalau 36 pasti dia sudah tidak jalan. Nah, dia 36 derajat Celcius tidak jalan ya. Nah, jadi suhu ini berpengaruhnya di 10 derajat Celcius sampai 35 Celcius. Nah, selain dari kita mengecek nih, apakah faktor-faktor dari komponen ini berpengaruh, dari mulai on-off-nya, kita juga bisa lihat ya. Nih, misal matahari. Nah, ini matahari ya, ini gambar matahari. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada teorinya. Jadi, matahari ini kenapa penting? Karena aktivitas fotosintesis ini mengalami puncaknya itu pada siang hari ya. Namun, rendah pada pagi hari dan sore hari karena kurangnya cahaya matahari. Lanjut. Nah, air. Nah, faktor air ini juga berperan penting dalam proses fotosintesis karena tidak bisa terjadinya fotolisis ya. Tidak terjadinya bisa fotolisis. Lalu ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini atau nih ya, yang karbon dioksida CO2 itu juga faktor pembatas untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Walaupun cahaya matahari itu yang melimpah, tapi tetap saja kalau tidak ada karbon dioksida, maka tidak bisa ya, tidak bisa terjadinya proses fotosintesis. Lanjut. Nah, nitrogen itu juga tidak kalah penting. Karena apa? Karena pembentukan hijau daun yang dalam proses fotosintesis ini membutuhkan nitrogen ya. Nah, oksigen pun juga sangat dibutuhkan untuk membantu proses fotosintesis ya. Glukosa adalah hasil fotosintesisnya ya. Jadi di sini ada glukosa. Nah, ini glukosa tuh yang pink-pink ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari fotosintesisnya, hasil awalnya ya. Nah, jadi kayak nitrogen yang air diserap oleh akar ya. Lihat saja nih, dia naik ke akar lalu dibantu dengan sinar matahari, dibantu dengan karbon dioksida, oksigen, ya, suhu, maka terjadilah proses fotosintesis. Nah, sekarang kita ke amati bagian daun. Nah, kita juga bisa nih lihat detail-detail bagian dalam daunnya ya. Nah, kita lihat, kita klik saja bagian ini. Nah, dia akan muncul teorinya. Nih, contohnya kutikula ya. Kutikula ini adalah bagian paling luar ya. Nah, ini adalah teorinya, kalian bisa baca. Lalu kita ke bagian kloroplas. Nah, ini ada kloroplas nih. Sebentar. Yang atasnya. Nah, ini nih.
ini adalah epidermis atas ya. Nah, kalian bisa baca teorinya. Jadi untuk mengurangi penguapan air yang terlalu berlebihan ya, nanti akan diserap oleh epidermis atas. Lalu ada kloroplas. Nah, kloroplas ini organ terjadinya proses reaksi kimia pada proses fotosintesis ya. Lalu kita bisa klik ini. Nah, ini ada sel penjaganya. Lalu di sini ada xilem dan phloem. Ini phloem, ini xilem, ini phloem. Teorinya sudah ada, kalian tinggal baca di sini ya. Lalu ada epidermis bawah dan stomata ya. Nah, kita jika ingin kembali, maka pencet kembali ke tampilan utama. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang tugasnya Ibu berikan kalian melakukan percobaan virtual lab ya atau laboratorium maya yang disediakan oleh Kemendikbud proses fotosintesis ya. Kalian amati dan juga cari tahu ya mengapa faktor-faktor ini menjadi pengaruh atau bagaimana terjadinya proses fotosintesis sehingga dihasilkan glukosa ya. Oke. Ibu nanti berikan lembar kerjanya, nanti kalian kerjakan. Dan besoknya akan dipresentasikan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.